Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi syahri Ramadan wa huwa alladzi qad anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan wa fi syahri Lailatul Qadar. Wa huwa alladzi min qabl wa min ba'd nahnu nataqabalu fa insyaallah al-muqaribu nahnu sanatasaffahu wa nahnu sanataqabalu fi syahri Sawal ay fi halal bihalal. Ma'asyiral qaumul muslimin, jamaah kajian syarah hadis sahih yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Pada bulan Februari yang lalu, pimpinan pusat Muhammadiyah telah mengadakan press release atau press conference yang mana dibacakan oleh Ketua Umum kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI, dan juga ditemani beberapa jajaran pimpinan pengurus pimpinan pusat Muhammadiyah. Ada di antaranya ada Ustadz Agung Danarto, ada Mas Sayuti, juga didampingi dari Majelis Tarjih, Ketua Majelis Tarjih, Ustadz Dr. Hamim Ilyas dan sebagainya. Yang mana tentunya kita mengetahui bersama, ketika jamaah sekalian memiliki kalender tahun 1446 Hijriah ya, yang mana di tahun 1446 Hijriah ini ternyata di bawah keterangan kalendernya berdasarkan hasil dari kalender Hijriah global tunggal, ternyata Idul Fitri atau 1 Syawal jatuh pada tanggal 30 Maret 2025. Ternyata jemaah sekalian juga mengetahui pasti, ketika dilakukan press release atau release conference dari pimpinan pusat Muhammadiyah, ternyata 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri jatuh bertepatan pada tanggal 31 Maret 2025. Jadi ternyata kesimpulannya antara yang ada di kalender dengan yang ada yang telah diputuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah melalui press release-nya atau konferensi persnya, itu ternyata berbeda 1 hari. Yang satu 30 hari sesuai KHGT, yang satu 31 hari sesuai wujudul hilal, hisab hakiki wujudul hilal. Untuk itu jamaah sekalian, lalu bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Ya tentunya
Kalau kita mengaku sebagai warga Muhammadiyah, kalau kita mengaku sebagai anggota Persyarikatan Muhammadiyah yang memiliki nomor baku Muhammadiyah dengan nomor sekian, 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 maka tentunya apapun yang telah diputuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, kita wajib mentaatinya. Kita wajib mengikuti. Atau kalau istilahnya kalau dalam bahasa Arab jamaah sekalian itu sami'na wa ata'na. Ya. Sami'na, kami mendengar. Wa ata'na, kami siap melaksanakan. Seperti itu jamaah sekalian. Kenapa Ustadz? Ya, karena kalau di dalam sebuah kaidah, ya, kaidah usul, bahwasannya tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahati. Sebuah kebijakan seorang pemimpin itu harus berdasarkan atau berasaskan kepada kemaslahatan rakyatnya atau umatnya atau warganya. Begitu pula apa yang telah diputuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Maka keputusan dari pimpinan pusat Muhammadiyah tentu sudah berdasarkan kemaslahatan warga Muhammadiyah. Tentu sudah berdasarkan keputusan yang matang. Ya walaupun ini Ustadz nggak apa-apa ya buka-bukaan jemaah sekalian. Jadi ceritanya Ustadz itu tadinya sudah dijadwalkan jadi khotib ya. Khotib salat Idul Fitri di pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Bekasi. Atau di PCM Tambun Selatan kalau nggak salah. Jadi Ustadz udah dijadwalkan jauh-jauh hari. Ternyata ya jemaah sekalian, setelah ada rilis dari pimpinan pusat Muhammadiyah, setelah ada press conference dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang menyatakan Idul Fitri ternyata jatuh pada tanggal 31 Maret 2025, otomatis pelaksanaan sholat Idul Fitri di-cancel jemaah sekalian. Kenapa Ustadz? Iya, karena tempat sholat yang nanti akan dilaksanakan sholat oleh pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Bekasi itu dekat sekali dengan masjid. Kan tidak mungkin tanggal 31 Maret masjid ngadakan sholat Id, Ustadz ngadakan sholat Id. Yang satu alhamdulillahirabbil alamin. Yang satu juga sama, alhamdulillahirabbil alamin jemaah sekalian. Tentunya untuk menjaga agar kondisi tetap kondusif, tetap stabil, tetap aman dan nyaman, maka yang tadinya akan diselenggarakan sholat Idul Fitri pada tanggal 30 Maret 2025 ya dengan terpaksa dibatalkan. Kenapa? Ya tujuannya demi kemaslahatan, demi kebaikan bersama, ya seperti itu. Ya karena ada sebuah kaidah usul juga bahwasanya darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsadat, menolak kerusakan, menolak pertikaian, menolak konflik itu harus lebih didahulukan,
harus lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Mengadakan sholat Idul Fitri itu maslahat, kebaikan. Tapi kalau di lapangan masjid itu diadakan sholat id, di masjidnya juga diadakan sholat id, itu kok terkesan kayak saingan. Yang di lapangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbarnya 2 kali. Yang di masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Waduh, nanti jamaahnya bingung. Wah, ini saya mau di lapangan ini, apa saya mau di masjid ini, Pak? Nanti malah bikin kisruh. Itulah yang Ustadz sebut dengan mafsadat. Daripada terjadi kerusakan, daripada terjadi konflik, daripada terjadi persoalan-persoalan yang nanti akan merenggangkan ukhuwah, maka dengan tegas membatalkan pelaksanaan sholat id yang tadinya akan dilaksanakan oleh pimpinan daerah Aisyah, Kabupaten Bekasi, maupun pimpinan cabang Muhammadiyah Tambun Selatan. Mohon maaf jamaah sekalian ya, ini Ustadz kok jadi curhat ya. Nah, ini Ustadz pengen menggambarkan, Ustadz saja legowo membatalkan pelaksanaan sholat Idul Fitri ya demi mengikuti apa yang telah diputuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Ma'asyiral kaumul muslimin, jamaah kajian syarah hadis sahih yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Mari kita rehat sejenak dengan melihat tayangan yang berikut ini. Meskipun tadi udah Ustadz ceritakan kami dengan tegas membatalkan pelaksanaan sholat Idul Fitri, tapi kami secara legowo menerima kenyataan hal itu. Oleh karena itu harapannya jamaah warga Muhammadiyah sekalian yang berada di seluruh Republik Indonesia, Ustadz berharap agar jamaah sekalian harus pula menerima dengan legowo apa yang telah diputuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Harus legowo. Ustadz saja legowo, jamaah sekalian, masa jamaah sekalian nggak legowo seperti itu. Nah, untuk itu jamaah sekalian, ya tentunya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Mencegah mafsadat, mencegah kerusakan itu lebih didahulukan, lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Daripada sholat idnya di lapangan yang nanti Ustadz jadi khotib, ya, yang nantinya Ustadz akan jadi khotib, jadi imam, nanti seakan-akan bersaing dengan yang masjid, maka lebih baik diambil, ya, didahulukan, diutamakan menolak mafsadat daripada nanti yang satu teriak Allahu Akbar, yang satu lagi teriak Allahu Akbar, ya, seakan-akan kita bersaing. Padahal kita ini jamaah sekalian, kita ini semuanya sama-sama orang Islam, jamaah sekalian. Kita ini semuanya bersaudara. Jadi ya tidak ada persaingan sesama saudara muslim. Yang ada itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan kebenaran. Ma'asyiral kaumul muslimin, pemirsa Telkomsel yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Bagaimana penjelasan dari Majelis Tarjih dan Tajdid terkait keputusan atau rilis atau press conference yang mana Hari Raya Idul Fitri jatuh pada hari Senin
tanggal 31 Maret 2025. Adapun penjelasan dari Majelis Tarjih sebagaimana berikut. Mohon disimak jamaah sekalian. Penjelasan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang penggunaan kriteria wujudul hilal pada kalender 1446 Hijriah dan pemberlakuan kalender Hijriah global tunggal. Jadi jamaah sekalian, Majelis Tarjih ingin menjelaskan kenapa kok keputusan yang ada di kalender menggunakan KHGT, mohon maaf ya, kok KGHT, mohon maaf jamaah sekalian, KHGT, dengan apa yang telah diputuskan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui press conference, yakni menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal. Kenapa kok berbeda? Nah, ini adalah keterangan dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemudian ada pertanyaan di sini ya. Jadi di dalam penjelasan Majelis Tarjih itu ada sebuah kayak istilah, ada dialog. Pertanyaannya, apa metode dan kriteria yang digunakan untuk penentuan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah tahun 1446 Hijriah ini? Lalu jawaban dari Majelis Tarjih, sesuai dengan maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1 garis miring MLM garis miring I.O garis miring E garis miring 2025, metode yang digunakan untuk penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1446 Hijriah adalah hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Menurut kriteria ini, bulan Komariah baru dimulai apabila pada hari ke-29 di bulan Hijriah yang sedang berjalan pada saat matahari terbenam terpenuhi 3 syarat berikut secara kumulatif, yaitu 1. Telah terjadi ijtima'. 2. Ijtima' terjadi sebelum matahari terbenam. 3. Pada saat matahari terbenam, bulan atau piringan atasnya masih di atas ufuk. Lalu masih ada lanjutannya. Apabila salah satu dari kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka bulan berjalan digenapkan 30 hari dan bulan baru dimulai lusa hari. Nah, itu jamaah sekalian. Jawabannya karena pada tahun 1446 Hijriah ini, Pimpinan Pusat Muhammadiyah belum secara resmi menggunakan kriteria KHGT. Salah lagi Ustadz ngomongnya. KHGT, kalender Hijriah global tunggal. Sehingga ketika belum diterapkan metode KHGT, kalender Hijriah global tunggal, maka masih menggunakan metode yang lama, yakni metode hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Nah, kalau ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana sih metode hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal? Kalau penjelasan dari Majelis Tarjih itu apabila terpenuhi 3 syarat. 1. Telah terjadi ijtima'. Ijtima' itu posisi bulan, posisi bumi,
dan posisi matahari itu sejajar. Ya. Sejajar. Itu. Jadi pada saat sebelum matahari terbenam, posisi bulan, posisi bumi, posisi matahari itu sejajar secara horizontal. Ya, menurut garis horizontal. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab, ya, kalau dalam bahasa tarjih itu disebut dengan ijtima'. Dan ijtima'nya itu kesejajaran antara bulan, kemudian bumi dan matahari itu harus terjadi sebelum matahari terbenam. Ini kriteria yang kedua. Kriteria yang kedua, ijtima' harus terjadi sebelum matahari terbenam. Itu jemaah sekalian. Kemudian kriteria yang ketiga. Pada saat matahari terbenam, pada saat matahari sedang terbenam, bulan piringan atasnya masih di atas ufuk. Jadi misalnya, jamaah sekalian, Ustadz contohkan. Anggaplah ini jamaah sekalian, ini kelihatan nggak kamera? Oh ya. Anggaplah ini ufuk. Ya, ufuk. Maka piringan atas ini harus masih di atas ufuk. Harus masih kelihatan. Kalau biar pasnya kalau di sebelah sini ya. Nah, jamaah sekalian. Nih. Piringan atasnya kelihatan kan jamaah ya. Nah, inilah yang disebut dengan piringan atas bulan harus masih ada di atas ufuk. Kalau nggak ada di atas ufuk gimana? Nah, ini nggak kelihatan kan jamaah sekalian. Nah, ini tandanya berarti piring bulan itu sepenuhnya sudah di bawah ufuk. Nah, kalau kayak gini, piringan atas bulan ya masih di atas ufuk. Kalau kriteria hisab hakiki dari negara Arab Saudi itu piringan ya, semua piringannya itu harus masih kelihatan. Berarti bulan masih semuanya itu masih di atas ufuk. Seperti itu. Nah, ini kriteria dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi pada saat matahari terbenam, bulan atau piringan atasnya masih di atas ufuk. Nah, itu jamaah sekalian ya. Mohon maaf, ini Ustadz seharusnya ini bawa alat peraga ya gitu. Tapi anggaplah ini tadi bulannya, ini tadi ufuknya. Jadi piringan atasnya harus masih kelihatan ya. Kalau sudah nggak kelihatan berarti ya sudah terbenam dan posisi bulan berarti sudah semuanya di bawah ufuk. Berarti nggak memenuhi kriteria. Jadi ketika salah satu dari 3 kriteria ini tidak terpenuhi, maka bulan baru berarti jatuh di hari berikutnya. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, mari kita simak setelah tayangan yang berikut ini. Ma'asyiral kaumul muslimin, pemirsa TV Muhammadiyah dan sahabat Telkomsel yang berbahagia. Kita lanjutkan pembahasan pertanyaan kedua. Bagaimana dengan kalender Hijriyah Global Tunggal atau KHGT yang telah lama disosialisasikan? Jawaban dari Majelis Tarjih. Majelis Tarjih dan Tajdid pada Musyawarah Nasional tanggal 13 sampai 15 Sya'ban 1445 Hijriah atau
23 sampai 25 Februari 2024 Masehi di Pekalongan, Universitas Muhammadiyah Pakajangan Pekalongan telah menyepakati dan memutuskan penerimaan serta penggunaan kalender Hijriah Global Tunggal dan telah menyampaikannya kepada pimpinan pusat Muhammadiyah untuk ditanfiskan. Jadi jamaah sekalian, kesimpulannya pada saat Munas itu sudah disidangkan ya persoalan mengenai kalender Hijriah Global Tunggal. Dan sudah diputuskan secara sepakat mufakat secara jama'i. Kemudian sudah diusulkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah agar segera ditanfiskan. Tapi ternyata belum ditanfiskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Sehingga ketika belum ada tanfis dari pimpinan pusat Muhammadiyah, maka tetap memakai kriteria wujudul hilal. Ketika sudah ada keputusan yang baru, ketika sudah ada tanfis dari pimpinan pusat Muhammadiyah, maka akan ada keputusan baru yakni menggunakan ya kalender Hijriah Global Tunggal. Jadi seperti itu jemaah sekalian ya. Kita nggak perlu sibuk ngomong sana ngomong sini, ngomel sana ngomel sini, lelucon sana lelucon sini, kawar sana kawar sini, fitnah sana fitnah sini, ngejek sana ngejek sini. Nggak perlu, itu tidak dibutuhkan. Jadi ketika belum ditanfiskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, maka tetap menggunakan kriteria yang lama, yakni kriteria hisab menggunakan metode hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Ma'asyiral kaumul muslimin, pemirsa TV Muhammadiyah yang berbahagia. Lalu pertanyaannya, kapan secara resmi kalender Hijriah Global Tunggal digunakan? Jawaban dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diselenggarakan pada tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah atau bertepatan tanggal 22 Januari 2025 Masehi yang bertempat di Yogyakarta di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah memutuskan bahwa kalender Hijriah Global Tunggal akan digunakan secara resmi mulai 1 Muharram 1447 Hijriah. Jadi kalender Hijriah Global Tunggal jamaah sekalian baru akan diterapkan secara resmi pada tanggal 1447 Hijriah. Jadi itu jamaah sekalian ya, kita tidak perlu bingung. Ya intinya di tahun ini 1446 Hijriah ini belum diterapkan, belum ditanfiskan mengenai kalender Hijriah Global Tunggal. Lanjut. Lah ini kok lanjut jamaah sekalian. Ya, kita berlanjut ke penjelasan selanjutnya. Bagaimana dengan tahun ini? Apakah kalender Hijriah Global Tunggal sudah bisa diterapkan? Jawaban dari Majelis Tarjih, secara resmi kalender Hijriah Global Tunggal belum digunakan. Karena kalender sebaiknya digunakan mulai awal tahun. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, namanya kalender
itu digunakan sebaiknya di awal tahun. Kalau kalender Masehi ya digunakan ketika di bulan Januari. Kalau kalender Hijriah ya digunakan ketika tanggal 1 Muharram. Karena 1 Muharram adalah awal dari bulan Hijriah. Awal dari penanggalan kalender Hijriah. Itu ya jamaah sekalian ya. Jelas sekali jawabannya. Lalu pertanyaan selanjutnya. Apa hukumnya tetap menggunakan kriteria wujudul hilal tahun ini? Karena jumlah hari puasa Ramadan digenapkan 30 hari. Sementara menurut kalender Hijriah global tunggal hanya 29 hari. Nah ini jamaah sekalian ya. Ini coba jamaah sekalian buka hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam periwayatan dari Ashabus Sunan ya, dan maupun yang lainnya bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umur bulan Hijriah itu berkisar antara 29 hari sampai 30 hari. Berarti kalau yang lebarannya tanggal 30 Maret hari Ahad tanggal 30 Maret 2025. Berarti hanya puasa 29 hari. Sedangkan kalau yang lebarannya ya atau Idul Fitrinya itu tanggal 31 Maret 2025 hari Senin, maka berarti puasanya 30 hari jamaah sekalian. Itu berarti pas nggak dengan sabda Nabi Muhammad SAW tadi? Kata Nabi Muhammad SAW, umur atau usia bulan Hijriah atau kalender Hijriah itu berkisar antara 29 sampai 30 hari. Berarti pas jemaah sekalian. Jadi sesuai dengan hadis Nabi. Ya. Jadi kalau usia bulan Zulhijjah nggak mungkin ya usia bulan Hijriah ya. Ini Ustadz kepleset lidahnya, mohon maaf jamaah sekalian ya, namanya manusia tempatnya salah dan hilaf. Jadi usia bulan Hijriah atau penanggalan kalender Hijriah itu minimal 29 hari, maksimal 30 hari. Masyarakat kaum muslimin, pemirsa TV Muhammadiyah yang berbahagia. Nah, kemudian kata majelis tarjih, wujudul hilal adalah ijtihad syar'i yang sah, memiliki dasar-dasar kokoh dari Al-Quran dan hadis atau as-sunnah al-makbulah. Sedangkan kalender Hijriah global tunggal juga merupakan produk ijtihad syar'i yang sah. Keduanya sama-sama menggunakan metode hisab hakiki. Perbedaan pokok keduanya adalah wujudul hilal yang berorientasi nasional berlandaskan konsep wilayatul hukmi. Sementara KHGT berorientasi global, berlandaskan konsep ijtihad al-matali. Jadi jemaah sekalian, baik yang hisab hakiki wujudul hilal, baik yang hisab hakiki kalender Hijriah global tunggal, itu semuanya sama-sama berdasarkan ijtihad syar'i yang sah. Jadi nggak ada pendapat, oh ini ijtihad syar'i yang sah, yang ini nggak sah.
Atau sebaliknya ini yang sah ini enggak sah ya enggak. Jadi semuanya sama-sama berdasarkan ijtihad syar'i yang sah. Atau kalau kita istilahkan di dalam ilmu fikih itu berdasarkan kaidah istihsan. Ya, berdasarkan kaidah istihsan. Tapi ini versinya Ustadz Jati ya jamaah sekalian. Istihsan menurut pendapat Ustadz Jati. Lalu perbedaan pokok antara kalender Hijriyah global tunggal dengan perbedaan pokok antara hisab hakiki wujudul hilal itu di orientasinya. Kalau hisab hakiki wujudul hilal itu orientasinya kepada nasional ya, ruang lingkupnya nasional ya. Ya, wilayatul hukuminya itu Indonesia. Kalau kalender Hijriyah global itu orientasinya internasional atau dunia. Atau bisa menjangkau, bisa berlaku untuk seluruh dunia. Istilahnya satu kalender berlaku untuk satu dunia. Satu Syawal bersamaan di berbagai belahan dunia seperti itu. Mari kita simak tayangan yang berikut ini. Ma'asyiral kaumil muslimin, pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Lalu kata Majelis Tarjih melanjutkan penjelasannya. Pemberlakuan wujudul hilal tahun ini didasarkan kepada konsep istishab. Yang artinya pemberlakuan hukum asal atau awal. Kaidah usul fikihnya berbunyi al-aslu baqaun makana ala makana. Hukum asal sesuatu adalah berlakunya kondisi sebelum terjadinya perubahan. Nah ini jamaah sekalian. Jadi keputusan dari Majelis Tarjih dan pimpinan Pusat Muhammadiyah ini berdasarkan kaidah usul fiqh. Yang bunyinya al-aslu baqaun makana ala makana. Yang artinya hukum asal sesuatu adalah berlakunya kondisi sebelum terjadinya perubahan. Jadi jamaah sekalian, sebelum ditanfiskannya kalender Hijriyah global tunggal oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah dan sebelum ditetapkannya pemberlakuan kalender Hijriyah global tunggal oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah, maka selama belum ada keputusan atau ketetapan yang baru, maka berlakulah keputusan yang lama. Keputusan yang lama itu apa Ustadz? Ya, kriteria wujudul hilal. Hisab hakiki wujudul hilal. Ma'asyiral kaumil muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Lalu pertanyaan selanjutnya. Apa saja langkah yang dipersiapkan untuk penerapan kalender Hijriyah global tunggal secara resmi? Jawabannya, Majelis Tarjih dan Tajrid pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama pihak-pihak terkait akan terus menggiatkan sosialisasi kalender Hijriyah global tunggal ke warga persyarikatan khususnya dan masyarakat muslim umumnya agar kalender Hijriyah global tunggal dapat diterima secara lebih luas. Jadi langkah-langkah yang telah dipersiapkan oleh Majelis Tarjih itu Majelis Tarjih akan terus-menerus mensosialisasikan kalender Hijriyah global tunggal agar bisa diterima di masyarakat secara luas. Agar bisa diterima di berbagai
belahan dunia muslim secara luas, secara global. Nah, jadi memang jamaah sekalian, kita agak terlalu sulit ya mensosialisasikan kalender Hijriah global tunggal. Karena kan kita harus melalui persetujuan ya lembaga falakiyah atau hisabiyah di berbagai negara. Kita harus melalui persetujuan lembaga falakiyah atau hisabiyah negara-negara yang di Asia Tenggara, negara-negara yang ada di benua Asia, negara-negara yang ada di benua Eropa, negara-negara yang berada di benua Amerika, dan bahkan negara-negara yang ada di benua Afrika. Itu ternyata sangat sulit jemaah sekalian. Untuk menyatukan persepsi, untuk menyatukan sebuah pandangan, untuk menyatukan sebuah kalender Hijriah global tunggal yang satu, itu ternyata sulit dalam prakteknya. Makanya jemaah sekalian, ya tentunya Majelis Tarjih sekarang sudah berupaya secara maksimal untuk mensosialisasikan kalender Hijriah global tunggal. Untuk itu, yuk mari kita dukung Majelis Tarjih agar semoga kalender Hijriah global tunggal bisa diterima di Indonesia secara menyeluruh. Begitu pula di berbagai belahan dunia juga secara menyeluruh. Kalau nggak seperti itu ya tentunya nanti ya kalender Hijriah global tunggal ya hanya bisa diterapkan untuk kalangan warga Muhammadiyah saja dan simpatisannya, atau bahkan cuma hanya di negara Indonesia saja. Tidak bisa diterapkan di seluruh dunia. Karena memang kita membutuhkan satu kalender yang berlaku di seluruh dunia. Biar Idul Fitri, Idul Adha, ya, atau tanggal 9 Zulhijjah, atau puasa hari Arafah, atau 1 Ramadan, itu berlaku satu tanggal untuk seluruh dunia. Tidak berbeda-beda. Karena misalnya ini kan yang paling pokok jamaah sekalian, ketika terjadi puasa Arafah di Makkah atau di Arab Saudi, misalnya jatuhnya pada tanggal 15, maka kebanyakan di berbagai negara itu lebih memilih mengikuti puasa pada saat itu. Ketika misalnya puasa Arafahnya tanggal 15, berarti mereka Idul Adhanya tanggal 16, ngikutin berpatokan kepada hari Arafah di Arab Saudi sana. Sedangkan yang berbeda dengan ketentuan tadi dianggap menyelisihi hadis Nabi. Ya, karena memang ada sebuah hadis Nabi yang memang diperdebatkan dalam persoalan memahami hadis tersebut. Ya, hadisnya yakni ya puasa Arafah adalah puasa di mana orang-orang sedang berwukuf di padang Arafah. Itu. Jadi hadis ini diperdebatkan dalam memahami konteksnya dan teksnya. Ada yang menafsirkan berarti ya saat orang-orang sedang mewukuf, ya berarti kita puasa Arafah, dan besok berarti Idul Adhanya. Ada yang memahami bahwasanya ya puasa Arafah ya pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi nggak harus bertepatan atau bersamaan ketika orang-orang sedang berwukuf di padang Arafah. Seperti itu. Jadi ini terjadi perbedaan yang begitu kompleks jamaah sekalian. Sehingga kita membutuhkan satu kalender yang berlaku untuk seluruh dunia. Ya, kalender
yang bisa memberi manfaat untuk kemaslahatan umat di seluruh dunia. Kalender yang akan memudahkan kita dalam beribadah, yang mana kita akan terjauh dari perbedaan furu'iyah yang tidak perlu kita persoalkan sebenarnya. Karena kita sebenarnya perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam agama kita, jamaah sekalian, itu sebenarnya adalah persoalan furu'iyah, bukan persoalan asasiyah. Kalau terkait asasiyah, terkait akidah dan ibadah mahdoh, kita tentunya tidak ada perbedaan. Tapi terkait furu'iyah, kita terkadang saking terlalu fanatiknya, kita terkadang terlalu menganggap pendapat kita yang paling benar, kemudian menyalahkan pendapat yang lain. Atau sebaliknya, menganggap pendapat lain itu lebih benar dan menyalahkan pendapat kita. Seperti itu. Nah, inilah yang harus kita minimalisir akan perbedaan furu'iyah itu, dengan menggunakan konsep kalender hijriyah global tunggal, KHGT. Satu kalender berlaku untuk seluruh dunia. Satu penanggalan kalender berlaku untuk seluruh umat di seluruh dunia. Sehingga insya Allah dengan adanya kalender hijriyah global tunggal akan diminimalisir perbedaan-perbedaan terkait penetapan awal bulan baru di bulan hijriyah, terkait penetapan ibadah-ibadah di bulan hijriyah. Misalnya penentuan Ramadan, penentuan bulan Syawal, penentuan 1 Zulhijjah, penentuan 9 Zulhijjah, dan penentuan hari raya Idul Adha. Seperti itu ya jemaah sekalian ya. Mari kita membantu Majelis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam mensosialisasikan kalender hijriyah global tunggal ya. Kita bantu Majelis Tarjih untuk mensosialisasikan secara masif maupun secara digital. Semoga di samping itu kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hisab hakiki ya dengan kriteria kalender hijriyah global tunggal ini bisa diterima di masyarakat Indonesia secara keseluruhan, dan semoga juga bisa diterima di kalangan lebih luas, yakni umat internasional, umat di seluruh dunia juga secara menyeluruh. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari Ustadz yang fakir ilmu ini. Marhaban ya Syawal. Karena ini kita mendekati di bulan Syawal atau 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri. Ustadz mengucapkan, Ustadz dan para kru TV-mu dan manajemen TV-mu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khairin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.